Halo semua, perkenalkan, saya Tiara Putri Widanti sebagai pelajar kelas 11 di SMA 11 Kota Bekasi. Saya mengambil tema Hukum dan HAM, yaitu perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis, pengertian dan fungsi hukum, pengertian dan fungsi HAM, penerapan hukum dan HAM. Yang pertama, perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tertulis sangat penting karena menjadi konstitusi sebuah negara sebagai dasar dan sumber peraturan atau undang-undang lainnya. Dengan begitu, masyarakat taat dan patuh serta paham mengenai konsekuensi yang ada apabila melakukan perbuatan menyimpang. Kemudian, adapun hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, norma atau hukum adat yang berasal dari beberapa daerah maupun budaya seperti hukum perkawinan dan hukum adat. Kemudian, hukum yang tidak tertulis memiliki peran mengatur dalam masyarakat atau adat tertentu yang menjadi suatu kebiasaan dari nenek moyang. Kemudian, pengertian dan fungsi hukum. Beberapa pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Plato, hukum adalah aturan yang disusun berdasarkan banyak pertimbangan agar tersusun sebaik mungkin dan tertata, karena aturan yang sudah dibuat akan digunakan untuk menjalankan kehidupan bernegara. Adapun menurut Thomas Hobbes, yaitu hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Selanjutnya menurut S.M. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Nah, dengan adanya hukum, maka akan terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban lingkungan dalam bermasyarakat dan bernegara. Penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa mematuhi rambu lalu lintas, mematuhi tata tertib sekolah, membayar pajak, atau membuang sampah pada tempatnya. Adapun pengertian dan fungsi HAM. HAM merupakan hak paling besar atau mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia, maka hak tersebut harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang yang terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Hak asasi manusia adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Kemudian ada pun jenis-jenis hak asasi manusia, yaitu terakhir bebas dan mendapatkan perlakuan sama, hak tanpa diskriminasi, hak untuk hidup, hak tanpa diperbudak, bebas dari siksaan dan perlakuan yang merendahkan, hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum, dan hak atas kesetaraan di hadapan hukum. Saya mengambil contoh pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu pada peristiwa 1965 sampai 1966. Yaitu pada tahun tersebut terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI. Akibatnya, lebih dari 2 juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, pemerkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan, penghilangan paksa, wajib lapor, dan lain sebagainya. Hasil penyelidikan Komnas HAM, setidaknya 32.774 orang telah hilang dan di beberapa tempat diketahui menjadi lokasi pembantaian para korban. Namun, ada beberapa hasil riset yang menyatakan terdapat lebih dari 2 juta korban. Nah, dari contoh kasus tersebut, adapun baiknya kita menerapkan hukum dan HAM secara adil dan transparan, yaitu dengan terciptanya keadilan substansif dalam proses penegakan hukum yang transparan. Keadilan sebagai penyatu dalam kehidupan masyarakat yang beradab, hukum tercipta bertujuan agar setiap individu dan penyelenggara negara dalam bersikap menjaga ikatan sosial sehingga tercapai suatu perdamaian serta terhindar dari suatu tindakan yang berpotensi merusak tatanan keadilan. Tercederanya suatu keadilan dapat disebabkan dari suatu tindakan atau perbuatan yang diperintahkan tidak dilaksanakan. Untuk mengembalikan tata tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran yang dilakukan akan mendapatkan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan itu sendiri. Kemudian, ada pun peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan HAM, yaitu 1. Menghormati hak orang lain, memberikan dukungan terhadap korban pelanggaran HAM, keterlibatan aktivitas sosial, menjaga kebebasan hak dalam berekspresi, menyampaikan pendapat dan beropini,
proaktif dalam melaporkan pelanggaran HAM, atau dengan melakukan kampanye dukungan terhadap HAM. Itu saja penjelasan dari saya yang mengambil tema hukum dan HAM, perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis, pengertian dan fungsi hukum, pengertian dan fungsi HAM, penerapan hukum dan HAM. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.